yang menjadi kewajiban istri. Berikutnya adalah hak suami menjadi kewajiban. Jadi jangan sampai istri memberikan sesuatu yang ada di rumahnya diberikan ke orang lain tanpa seizin suami. Seandainya itu terjadi, dia memberikan sesuatu yang ada di rumah suami diberikan pada orang lain tanpa izin, ya ada pahalanya, tapi jatuh ke suami. Dan ada dosanya jatuh ke istri. Jadi sedekahnya ini tadi menghasilkan pahala, tapi untuk suami, dan menghasilkan dosa sekaligus, yang itu menimpa si istri karena tanpa izin. Haknya lagi suami, istri tidak boleh puasa sunat tanpa izin suami. Mas, sesuk aku poso. Yo, izin yo. Sesuk poso mas, ojo. Itu berarti izin dulu. Nah, sing lanang wis turu digugah, mas, aku sesuk poso. Gak melek. Akhirnya malah ora sahur. Isu-isu poso. Wah. Mesti ora sahur ngeleh mana. Lah ngadepi maghrib malah sing lanang karep. Lho, ya posone entuk ganjaran poso. Tambah untuk ganjaran iku mau nuruti suami. Itu. Qala rahimah ta'ala, jika ada istri kok puasa tanpa seizin suami, maksudnya tanpa seizin suami itu ya suamine gak nek omah, itu bila piye ya. Kalau dipastikan tidak akan pulang hari itu ya gak apa-apa. Esensi izin di sini itu kalau suami di hari itu ada butuh, ngono lho. Lah suamine lunga merantau, nelpon, mas dino iki aku poso izin ya. Ya tidak izin tidak apa-apa wong suaminya. Itu. Terus kalau ada istri keluar rumah tanpa izin suami, dilaknat malaikat sampai kembali ke rumah. Jadi selama di luar rumah malaikat melaknat dia. Berhenti melaknat kalau sudah masuk rumah lagi atau dia tobat. Kata Nabi, jika aku diperbolehkan memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan istri sujud kepada suami, karena saking besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri. Tapi berhubung sujud orang satu kepada orang lain tidak boleh, ya tidak saya perintahkan. Hadis berikutnya, perempuan itu akan dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan itu jika semakin dia tertutup, menutup diri, mengisolasi diri. Jadi sholatnya dia di teras rumah itu masih lebih baik daripada dia sholat di masjid. Masjid lebih terbuka, teras rumah lebih tertutup. Dan sholatnya di dalam rumah lebih mulia daripada sholatnya di teras rumah. Sholatnya di dalam kamar lebih mulia daripada sholat dia di dalam rumah tapi tidak di dalam kamar, ruang tamu misalnya. Itu. Berarti piye kesimpulannya, semakin dia mengisolasi diri, maka semakin dekat kepada Tuhan. Perempuan itu aurat, jika dia keluar rumah, ya setan mendekat dia. Perempuan itu hadis lain punya 10 aurat. Kalau sudah menikah, maka suami menutupi auratnya dia, tapi hanya 1. Yang 9 nanti akan tertutup kalau dia sudah dikubur. Jadi kesimpulannya hak suami yang menjadi kewajiban istri banyak. Yang paling penting 1 melindungi, dan yang kedua
Melindungi maksudnya melindungi dirinya dengan cara menutup, tidak menuntut suami. Tuh, tidak menuntut di luar kemampuan. Termasuk di sini tidak menuntut itu menghindarkan istri mencari yang suami mencari nafkah yang haram. Dulu itu kalau ada suami pergi bekerja mencari nafkah, istrinya pesen, "Mas, nafkahnya yang halal, jangan sampai dapat penghasilan yang haram. Lebih baik mas saya betah kalau sekedar lapar, sekedar fakir, betah. Yang tidak betah itu kalau kita masuk neraka. Jadi lebih baik tidak dapat rezeki, berarti kelaparan dan fakir, daripada dapat rezeki haram yang itu nanti menyebabkan masuk neraka. Jadi aku betah fakir kok mas, nek mlebu neraka gak betah gitu. Itu istri atau anak perempuannya gitu. Ada laki-laki ingin pergi, tetangga-tetangganya kok terlalu ini, suami pergi meninggalkan istri ya tanpa ditinggali nafkah. Wes berangkat begitu saja, tonggo-tonggo itu lagi nemui si istri, kamu kok mau-maunya ditinggal tanpa ditinggali nafkah untuk belanja. Apa jawab istri? Suami saya itu sudah saya kenal sekian lama dan saya kenali dia sebagai tukang makan, bukan tukang pemberi rezeki. Memang dia itu tidak bakat kasih nafkah, kasih rezeki, bakatnya ya makan. Nah, tapi saya tidak khawatir karena saya punya Tuhan yang tukang memberi rezeki. Berarti kalian gak usah resah, yang pergi itu tukang makan, sementara saya masih punya tukang pemberi rezeki. Gitu kok khawatir, aku sing nglakoni gak khawatir, kalian kok malah geger. Tuh jawabannya cantik gitu. Dulu ada perempuan namanya Robiah, janda kaya, dapat warisan dari suami, menjanda dengan kekayaan melimpah, melamar Imam Ahmad bin Abil Hawari, Mbah Yai, jenengan kula lamar, kula dadosnya bojone kula purun gitu. Robiah pirang begitu, nek kene ya iya, oh sugih, tuwa ya ora apa-apa, malah engko beneran tok waris. Nah, lah Imam Abil Hawari, Imam Ahmad ini rupanya memang sufi, tidak suka menikah karena akan mengganggu ibadahnya. Tapi karena yang melamar dia perempuan solihah, dia jawab, sebentar saya akan minta izin dahulu kepada guru saya. Akhirnya sowan ke gurunya. Guru kok apa? Guru, ini selama ini jenengan melarang saya menikah, termasuk kepada santri-santri. Lah ini ada perempuan melamar saya, janda kaya. Dia bilang ingin menikah dengan saya, melamar saya, menikah dengan saya, supaya hartanya itu tersalurkan kepada santri-santri teman-teman saya. Jadi niatnya seperti itu, supaya hartanya ini yang banyak itu bisa disedekahkan. Dan alasan dia itu akan menjadikan dekat pada Allah. Imam gurunya Abu Sulaiman Ad-Darani, ya, loh betul begitu, ya sudah nikahi saja. Akhirnya menikah.
nikahi saja langka perempuan seperti ini. Wali wedok iki, wali sing mbok ngerteni kang lanang iki wali wedok iki ngejak kowe kawin, terima saja. Akhirnya menikah. Namanya orang kaya, janda kaya menikah dengan santri, wah bendina kancane mara kabeh. Wah rino wingi sampai apa kobokan nek ngarep omah iku wah rusak, hancur. Secara menurut kita sekarang keran air di depan rumah itu sempal terus. Kena apa? Buat cuci tangan habis makan dari sana. Jadi datang pergi itu. Seperti warung, neng gratis. Itu memang diniati begitu. Nah, jadi padahal loh ya, saat menikahi, ini kata Imam Ahmad, saat menikahi si Robiah ini, si Ahmad sudah punya istri 3. Ya. Itu sudah punya istri 3, dia menjadi istri keempat. Dia sukanya si Robiah ini, sudah mas, kamu makan yang banyak biar perkasa. Jadi dikasih makan yang enak-enak bergizi. Dan diberi minyak wangi. Kalau sudah kenyang, baunya wangi, mas silahkan kamu datang ke mbak-mbak itu, istri-istri jenengan. Ngono. Iki cerita apa halu iki? Iki halune wong lanang tuh. Nah, Robiah ini ada di Syam. Sama persis dengan Robiah Al-Adawiyah yang jadi wali perempuan yang lain yang ada di Basrah. Jadi Robiah Syam sama Robiah Basrah itu identik. Robiah Syam ini kaya raya, menikah dengan santri supaya hartanya bisa disedekahkan. Kalau Robiah yang Adawiyah menolak harta, dipindahi orang kaya nolak harta, itu karena tekun ibadah. Ya sama-sama wali ning beda tipe. Qala wa minal wajib